dengan Anda setelah melaksanakan praktek mengajar hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah saya masih senang sekaligus bergabung karena pembelajaran tadi dapat berjalan sampai selesai. Walaupun begitu, saya masih merasa ada beberapa hal yang perlu diperbaiki lagi. Secara umum, pembelajaran sudah berjalan dengan baik, siswa terlihat aktif dan cukup antusias mengikuti kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir. Alhamdulillah kalau begitu Bu, tadi saya sempat merasa gugup di awal pembelajaran karena takut siswa kurang memperhatikan materi yang saya sampaikan. Itu hal yang wajar bagi mahasiswa praktek mengajar. Namun, saya melihat Anda sudah cukup mampu menguasai kelas dan berusaha membangun komunikasi dengan siswa. Tadi saya mencoba memulai pembelajaran dengan salam, berdoa, dan menyanyikan lagu nasional supaya siswa lebih semangat sebelum belajar. Apakah kegiatan awal seperti itu sudah sesuai? Sudah sangat baik. Kegiatan awal yang Anda lakukan dapat membangun suasana belajar yang lebih siap dan menyenangkan bagi siswa. Saya juga memberikan pertanyaan pemantik tentang pokok perumus Pancasila sebelum masuk ke materi inti. Menurut Ibu, apakah pertanyaan pemantik tadi sudah membantu siswa? Sudah membantu. Pertanyaan pemantik membuat siswa lebih penasaran terhadap materi yang akan dipelajari, sehingga perhatian mereka menjadi lebih fokus. Tetapi tadi ada beberapa siswa yang masih malu menjawab pertanyaan. Bagaimana cara agar siswa lebih berani menjawab? Guru dapat memberikan pertanyaan yang sederhana terlebih dahulu agar siswa merasa percaya diri. Nah, selain itu, berikan apresiasi terhadap setiap jawaban siswa, walaupun jawabannya belum sepenuhnya benar. Tadi saya mencoba mengatakan jawabannya bagus kepada siswa yang mau mencoba menjawab. Itu sudah tepat. Pujian sederhana dan dapat meningkatkan keberanian siswa untuk berbicara di depan kelas. Saat penayangan video pembelajaran tadi, siswa terlihat sangat fokus. Menurut Ibu, apakah penggunaan video sudah efektif? Sangat efektif nih. Materi sejarah seperti sejarah lahirnya Pancasila memang lebih mudah dipahami jika menggunakan media visual seperti video dan gambar. Saya memilih video yang durasinya singkat agar siswa tidak bosan. Apakah itu sudah sesuai untuk siswa sekolah dasar? Sudah sesuai sekali. Anak sekolah dasar biasanya lebih mudah fokus pada video yang singkat, menarik, dan memiliki gambar yang jelas. Nah, setelah video selesai, saya meminta siswa berdiskusi dalam kelompok menggunakan LKPD. Tetapi tadi kelas menjadi cukup ramai saat diskusi langsung. Saya melihat siswa sebenarnya antusias berdiskusi. Hanya saja Anda perlu lebih tegas dalam menyampaikan aturan diskusi sejak awal. Berarti sebelum diskusi dimulai, saya harus menjelaskan aturan terlebih dahulu ya Bu? Betul, misalnya aturan berbicara bergantian, tidak berteriak, dan setiap anggota kelompok harus bekerja sama. Tadi saya juga berkeliling mendatangi setiap kelompok untuk membantu siswa yang kesulitan mengerjakan LKPD. Itu sudah sangat baik karena siswa merasa diperhatikan dan lebih mudah bertanya ketika mengalami kesulitan. Ada beberapa siswa yang masih bingung membedakan tokoh-tokoh perumus Pancasila. Bagaimana cara menjelaskan materi sejarah agar lebih mudah dipahami? Guru dapat menggunakan gambar tokoh beserta ciri-ciri sederhana atau menceritakan peran tokoh tersebut dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak. Jadi penjelasannya lebih baik seperti bercerita ya Bu? Iya, karena siswa SD biasanya lebih mudah memahami cerita dibandingkan penjelasan yang terlalu panjang. Menurut Ibu, apakah pembagian kelompok yang saya lakukan tadi sudah efektif? Sudah cukup baik, namun kedepannya Anda dapat mengkombinasikan siswa yang aktif dan kurang aktif dalam satu kelompok agar mereka bisa saling membantu. Tadi ada siswa yang lebih banyak diam atau
saat berdiskusi berlangsung. Bagaimana cara melibatkan siswa seperti itu? Berikan tugas khusus kepada siswa tersebut, misalnya menulis hasil diskusi atau membacakan jawaban kelompoknya, sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab. Baik Bu, saya akan mencoba membagi peran setiap anggota kelompok pada pembelajaran berikutnya. Itu ide yang bagus, agar semua siswa lebih efektif terlibat. Saat presentasi kelompok tadi, beberapa siswa terlihat malu berbicara di depan kelas. Guru perlu terus melatih keberanian siswa secara bertahap. Tidak perlu langsung panjang, cukup meminta siswa menyampaikan satu atau dua jawaban terlebih dahulu. Tadi saya mencoba mendampingi siswa yang presentasi supaya mereka lebih percaya diri. Itu sudah tepat karena siswa merasa lebih tenang ketika guru memberikan dukungan. Menurut Ibu, bagaimana cara agar kegiatan presentasi tidak terlalu lama? Anda bisa membatasi waktu presentasi setiap kelompok dan meminta siswa menyampaikan inti jawabannya saja. Karena tadi hampir semua kelompok ingin menjelaskan jawabannya secara panjang. Itu tandanya siswa antusias, tetapi guru tetap harus mengatur waktu agar kegiatan penutup dan refleksi tidak terlewat. Nah, saya merasa bagian refleksi tadi masih kurang maksimal karena waktu pembelajaran sudah hampir selesai. Untuk refleksi, Anda bisa menggunakan pertanyaan singkat seperti apa yang paling kalian ingat hari ini? Atau bagian mana yang paling kalian sukai, sehingga tidak memerlukan waktu yang terlalu lama. Nah, baik Bu, saya akan mencoba membuat refleksi yang lebih singkat tetapi tetap bermakna. Bagus. Refleksi penting untuk mengetahui pemahaman dan pengalaman belajar siswa. Nah, menurut Ibu, apakah saya sudah cukup menguasai materi saat menjelaskan pembelajaran? Secara umum, sudah cukup baik. Anda terlihat memahami materi dan mampu menjelaskan dengan bahasa yang sederhana. Nah, tetapi saya masih merasa gugup saat berbicara di depan kelas, Bu. Itu sih wajar, semakin sering berlatih mengajar, rasa percaya diri Anda akan semakin meningkat. Apakah intonasi suara saya tadi sudah cukup jelas, Bu? Sudah cukup jelas, hanya saja intonasinya masih perlu dibuat lebih bervariasi lagi agar perhatian siswa tetap terjaga. Nah, baik Bu, saya akan mencoba lebih percaya diri dan lebih ekspresif saat menjelaskan materi. Bagus. Selain itu, Anda juga harus terus melatih pengelolaan kelas dan peraturan waktu pembelajaran. Siap Bu, saya akan menjadikan masukan ini sebagai bahan perbaikan untuk praktik berikutnya. Secara keseluruhan, pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan baik. Siswa terlihat menikmati proses belajar dan aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Alhamdulillah, saya sangat senang karena siswa terlihat antusias selama pembelajaran berlangsung. Iya, pertahankan hal-hal yang sudah baik dan terus tingkatkan kemampuan mengajar Anda. Baik Bu, terima kasih banyak atas bimbingan, masukan, dan arahannya. Sama-sama, tetap semangat seperti kemarin-kemarin, semangat belajar dan terus berlatih agar kemampuan mengajar semakin berkembang. Insya Allah Bu, terima kasih atas waktunya Ibu. Sama-sama, semoga sukses untuk praktek mengajar berikutnya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.